Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Piti Velsurwa atau yang akrab dipanggil Piti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang nafsa. Apa itu nafsa ya? Nah, nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan next ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika itu ada dua macam, ada yang tanaman dan juga ada yang non-tanaman. Dimana sebenarnya narkotika itu dapat digunakan sebagai alat medis. Namun di era sekarang, narkotika disalahgunakan, dimana itu dapat digunakan menjadi obat pereda nyeri, penghilang kesadaran, dan efeknya bisa kecanduan. Lanjut, yang kedua, kita bakal bahas tentang psikotropika. Psikotropika ini beda dari narkotika, di mana psikotropika ini menyerang sistem saraf. Jadi, dia itu dapat merubah perilaku dan mental si orang yang menggunakan psikotropika ini. Oke, sekarang zat adiktif. Zat adiktif itu hal yang paling kita sering dengar sih sebenarnya, yaitu alkohol, nikotin, yang biasanya ada pada rokok. Nah, sekarang kita masuk nih ke macam-macam narkotika. Yang pertama itu ada morfin. Apa sih itu morfin? Jadi, morfin itu adalah alat bantu medis, di mana kegunaannya itu digunakan sebagai alat pereda nyeri hebat. Biasanya itu digunakan oleh pasien operasi dan kanker, guys. Ada heroin. Heroin ini turunan dari morfin. Kenapa dia udah nggak digunain lagi? Karena ternyata heroin ini mengandung adiktif yang sangat berbahaya. Maka dari itu sudah tidak digunakan lagi sebagai alat bantu medis. Terakhir ada kokain. Kokain ini itu kalau di medis digunakan sebagai alat bius. Nah, karena sering disalahgunakan, makanya lah kokain ini sering digunakan untuk hal-hal yang tidak benar dengan cara disuntik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dampak narkotika. Dimana dampak narkotika ini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Pastinya akan mengganggu sistem syaraf otak kita. Dimana yang kita ketahui, otak kita itu adalah pusat hidup kita, guys. Tanpa otak, kita bisa apa? Selain itu, kesehatan pada diri kita juga pasti menurun. Kenapa? Karena kita kecanduan zat-zat yang seharusnya tidak kita konsumsi secara berlebihan. Selain itu, gangguan mental dan kejiwaan. Dimana seharusnya di masa muda ini kita bersosialisasi, berteman, bergaul. Namun, identiknya orang yang menyukai narkotika itu suka menyendiri dan suka marah-marah. Selain itu, memiliki resiko kematian yang cepat. Nah, sekarang nih kita masuk ke ciri-ciri orang yang suka menggunakan narkotika. Yang pertama tadi yang saya sudah sebutkan, orang yang menggunakan narkotika itu gak suka bersosialisasi, alias dia suka menyendiri, suka marah-marah, gak maulah diajak bergaul intinya. Selain itu, matanya sayu teman-teman, dan merah. Karena apa? Karena mereka menggunakannya di malam hari, jadi otomatis mereka itu tidak tidur. Lalu, penurunan prestasi di sekolah. Setelah itu, ada juga yang kurus ataupun yang gemuk. Tergantung sih. Tapi umumnya orang yang menggunakan narkotika itu pasti kurus. Sekarang kita masuk ke dampak sosial nih. Dampak sosial dari penggunaan narkotika itu apa? Yang paling jelas teman-teman, pastinya orang yang menggunakan narkotika itu gak punya teman. Karena apa? Karena dia temperamen sendiri. Udah gitu, siapa sih guys yang mau nemenin orang yang suka menggunakan narkotika? Kalaupun mereka punya teman, pasti temannya itu orang yang sama seperti dia. Selain itu, merusak masa depan. Sebagai pelajar, seharusnya kita fokus untuk meraih cita-cita kita di masa depan nanti. Namun, karena penggunaan narkotika ini yang membuat orang-orang tersebut menjadi malas dan tidak peduli terhadap masa depannya. Sehingga tidak sedikit orang yang menggunakan narkotika akan melakukan tindak kriminal. Tindak kriminalnya kayak apa? Guys, menggunakan narkotika itu memerlukan uang. Jadi, karena mereka tidak punya masa depan yang cerah, otomatis mereka tidak punya uang. Tapi mereka harus memenuhi nafsunya mereka dengan menggunakan narkotika. Maka dari itu, mereka pasti tidak sedikit akan mencuri uang
Uangnya untuk apa? Untuk membeli narkotika. Banyak kasus seperti itu yang sudah terjadi. Oke guys, sekarang kita masuk pembahasan terakhir, yaitu dampak hukum. Orang yang menggunakan narkotika sudah pasti akan dipenjara. Selain itu, diharuskan membayarkan denda-denda. Yang terakhir, merusak masa depan karena adanya catatan kriminal. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.